Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman kembali dalam bahasan tentang logika fasi. Ini adalah video ke-11 ya teman-teman. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang membership function atau fungsi keanggotaan dalam bilangan fasi gitu ya. Kita sudah mempelajari bagaimana sih supaya kita nggak galau, apa sih langkah-langkah untuk kita bisa memilih kurva yang mana, seperti itu. Kemudian domainnya itu berapa sampai berapa ya range-nya. Nah, kita sudah tidak galau lagi ya tentang pemilihan domain dan kurva. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video yang sebelumnya, bisa klik link yang ada di atas ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kurva-kurva apa saja sih yang bisa dipakai dalam memetakan titik-titik input bilangan Kripps ke bilangan fasi. Oke, yang pertama kita membahas tujuannya dulu ya. Masih ingat yang kemarin ya? Ini saya recap kembali bahwa ketika teman-teman ingin menentukan kurvanya mau pakai yang mana, jangan lupa tentukan domainnya dari anggota himpunan tersebut. Nah, domainnya itu bisa teman-teman petakan kira-kira analisis ya, sekali lagi ya, analisis dari masalah yang teman-teman hadapi. Jadi ketika teman-teman antara penentuan domain umur untuk wanita yang ideal gitu ya untuk hamil dan wanita dalam pendidikan, range-nya misalnya katakanlah muda, parubaya dan tua, pasti sangat-sangat berbeda. Jadi sekali lagi bahwa tergantung studi kasus yang teman-teman hadapi. Oke, kali ini kita akan jelaskan tentang pilihan kurva apa saja gitu ya. Nah, kita masih ada di step fasi bagian falsifier atau falsifikasi. Oke. Nah, sekali lagi bahwa falsifikasi atau membership function atau derajat keanggotaan logika fasi adalah bagaimana kita memetakan titik-titik input ke dalam bilangan fasi. Dari bilangan Kripps ke bilangan fasi. Masih ingat ya, derajat keanggotaan adalah 0 sampai 1 atau diantaranya kalau bilangan fasi gitu ya. Oke, ada beberapa fungsi yang bisa dipakai gitu ya. Kita langsung saja. Yang pertama adalah fungsi linear naik gitu ya. Nah, fungsi linear naik ini sendiri dimulai dari ada dua ya, naik dan turun. Nah, kalau yang naik dimulai dari derajat keanggotaan 0, coba lihat teman-teman di garisnya gitu ya. Di bagian A itu kan dari derajat keanggotaan 0 gitu ya, lihat sebelah kiri kan 0, kemudian bergerak ke arah ke kanan gitu ya, sampai domain dengan derajat keanggotaan yang lebih tinggi, di mana maksimal adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya sudah ada di bawah ini ya, teman-teman. Jadi, kalau semisal gitu ya, X-nya itu kurang dari sama dengan A, maka nilainya pasti 0. Nah, di sebelah sini ya, teman-teman. Kalau misalnya nilainya di antara A sama B, berarti rumusnya adalah X min A. X itu adalah domain yang ditanyakan. Katakanlah misalnya suhu 32 itu berapa derajat keanggotaannya gitu ya. Contoh sebelah kanan itu derajat keanggotaan panas gitu ya. Nah, 32 itu berapa? Setelah dihitung ketemu 0,7. 0,7 itu dari mana? Nah, coba di sini X min A, X-nya adalah 32, katakanlah min A, A-nya adalah 25 gitu ya. Oke, dibagi B, B di sini adalah 35. 35 dikurangin A, A-nya adalah 25. Nah, hasilnya 0,7. Gitu ya, teman-teman. Cukup mudah ya, teman-teman. Oke, ini adalah fungsi linear naik gitu ya. Yang selanjutnya adalah fungsi linear turun. Kalau tadi garisnya adalah dari 0 naik gitu. Nah, kalau yang ini adalah fungsi turun. Jadi dari derajat keanggotaan tertinggi sampai 0 atau lebih rendah gitu ya. Oke. Rumusnya, nah di sini ya fungsi keanggotaan.
dilihat ya teman-teman daerahnya. Kalau antara A sama B, rumusnya B min X dibagi B min A. Jadi di sini kalau misalnya X-nya lebih besar sama dengan B, maka nilainya itu pasti 0. Nah, contohnya di sini adalah derajat keanggotaan untuk suhu gitu ya. Nah, di sini suhu dingin dari 1 sampai suhu 3, dari suhu 15 sampai suhu 30. Jadi di sini kalau misalnya gitu ya, suhunya 20, berapa derajat keanggotaan? Oh, dihitung pakai rumus ini karena ini kan antara A sama antara yang 15 sampai 30 ya, teman-teman. Jadi dihitung nanti ketemunya 0,667. Gitu ya, cukup mudah ya. Oke. Selanjutnya untuk kurva segitiga ini sebenarnya gabungan dari dua garis linier naik dan turun, teman-teman. Nah, di sini contohnya adalah di temperatur normal gitu ya. Temperatur normalnya adalah 25. Maka derajat keanggotaan di sini adalah 1. Kalau 23 berapa derajat keanggotaannya gitu ya. Jadi fungsi keanggotaannya di sini tinggal dihitung aja teman-teman. Nah, kalau misalnya letaknya adalah antara A sama B, maka pakai rumus yang ini. X min A dibagi B min A. Tetapi kalau letaknya antara B sama C gitu ya, B sama C, maka pakai rumus yang bawah gitu ya. Nah, kalau 23 ini terletak di mana? Oh, dia terletak antara A dan B, maka pakai rumus yang ini. Nah, kemarin kan teman-teman ada yang nanya ya di video sebelumnya bahwa Bu, itu kok bisa ya? Nah, yang kemarin gabungan kurva bahu sama kurva segitiga gitu. Nah, inilah karena letak X yang ditanya itu di bagian kurva segitiga, maka ya pakai rumus kurva segitiga. Kalau misalnya titik yang ditanya itu di kurva bahu kiri atau kanan, itu harus pakai rumus yang rumus bahu yang sesuai gitu ya teman-teman. Oke, paham ya? Cukup mudah. Nah, kemudian ada kurva trapesium. Nah, ini kurva trapesium sebenarnya gabungan dari basicnya adalah kurva segitiga, tapi ada titik-titik yang stabil, nilai keanggotaannya adalah 1, teman-teman. Jadi di sini misalnya, nah A, B, C, D gitu ya. Nah, katakanlah di sini suhu 24 sampai 27 itu adalah suhu yang stabil, normal gitu ya. Jadi derajat keanggotaannya itu 1 semua. Nah, ini tinggal lihat aja rumusnya teman-teman. Kira-kira kalau ditanya 32 itu derajat keanggotaannya berapa? Ya dicari di rumusnya. Berarti kan antara C sama D gitu. Nah, tinggal pakai aja rumusnya di sini, maka ketemu derajat keanggotaannya. Gitu ya. Nah, kemudian ada kurva bentuk bahu, teman-teman. Jadi kurva bahu ini adalah daerah yang terletak di antara peubah gitu ya, direpresentasikan dengan segitiga, tetapi ada sisi kanan dan sisi kirinya, naik dan turun gitu ya. Nah, teman-teman ini rumusnya seperti ini. Jadi ada A, B, C, D gitu ya, kelihatan ya. Nah, rumusnya sama seperti kurva-kurva yang sebelumnya, teman-teman. Nah, ini contohnya diimplementasikan pada sebuah temperatur. Misalnya kalau anggota himpunan dari teman-teman, katakanlah variabel temperatur gitu ya, ada dingin, sejuk, normal, hangat, panas gitu ya. Nah, mungkin paling sesuai teman-teman gambarkan pemetaannya pakai kurva bentuk bahu ya, karena bisa lebih bagus misalnya seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, inilah kemarin ada yang tanya bahwa Bu, kok himpunan yang di video sebelumnya kok bisa himpunan ini ketemunya 0,5 dari mana? Nah, karena letak X yang ditanyain adalah kurva bahu sebelah kiri, maka pakai yang antara A sama B rumusnya. Nah, inilah teman-teman kemarin kenapa ketemunya itu. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kurva S atau sigmoid, teman-teman. S ini memiliki nilai S naik atau S pertumbuhan dan S penurunan gitu ya, pertumbuhan dan penyusutan. Nah, fungsi keanggotaan akan bertumbuh 50% nilai keanggotaan atau titik infleksinya gitu ya. Kalau segitiga kan lurus. Nah, kalau yang kurva S atau sigmoid itu lebih detail, teman-teman, lebih detail gitu ya. Oke. Bu, cara mencarinya
bagaimana. Nah, contoh ini implementasinya di diameter kue ya teman-teman, dalam bentuk sentimeter dipetakan dalam bilangan fasi. Sebenarnya secara umum ya sama rumusnya gitu ya. Jadi ini ada alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, sama aja teman-teman. Kalau misalnya saya tanya 28, 28 ini berapa derajat keanggotaannya gitu ya. Berarti ya apa namanya? Nah, yang perlu diingat adalah betanya titik titik infleksinya ini adalah 0,5 teman-teman. Nah, kalau di sini 0,8 maaf, kalau ini kira-kira berapa? Kalau diameternya 28. Nah, teman-teman bisa dihitung ya pakai rumus yang ada di sini. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke. Baik, selanjutnya adalah kurva S sigmoid turun gitu ya. Oke, sama teman-teman. Hanya bedanya kalau yang tadi apa namanya naik, ini turun. Oke, ini naik, ini turun. Derajatnya sama dari derajat paling kecil ke derajat paling maksimal yaitu 1. Ini juga gitu ya. Rumusnya bisa. Ini implementasinya di apa namanya variabel umur dengan anggota himpunan mudah gitu ya. Selanjutnya adalah kurva bentuk lonceng. Ada 3 representasi ya teman-teman. Ada lonceng beta, kemudian pi, dan juga Gauss. Kalau yang pi itu derajat satunya terletak pada pusat dengan domain gamma dan lebarnya kurva beta. Ini ya, dilihat gambar yang sebelah kiri ini. Jadi sebenarnya sama dengan kurva-kurva yang sebelumnya teman-teman. Bahwa nanti tinggal menyesuaikan dengan rumus yang ada. Contoh implementasinya di sini adalah variabel umur dengan himpunan parobaya, anggota himpunan parobaya gitu. Nah, ini dicari 42 itu berapa derajat keanggotaannya. Nah, tinggal dicari di rumus ini wilayahnya di bagian mana gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk yang beta sebenarnya hampir sama, teman-teman, tetapi bedanya yang tadi pi sama beta ini, kalau yang beta ini derajat keanggotaannya mendekati 0 jika nilai betanya besar, ya, hanya kerapatannya ini lebih rapat. Kemudian rumusnya ya sama saja gitu ya teman-teman. Di bawah ini sudah ada rumusnya, tinggal nanti kalau studi kasus mau pakai kurva yang mana tinggal disesuaikan. Yang terakhir adalah kurva bentuk lonceng Gauss gitu ya. Ya hampir sama dengan sebelumnya. Kalau ini mirip-mirip dengan yang beta ya teman-teman. Tapi rumusnya ada di bawah ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan ya teman-teman mau pakai yang mana. Kalau bingung Bu, kira-kira mau pakai kurva lonceng yang beta, gamma, beta, Gauss apa ini ya Bu? Nah teman-teman bisa coba sendiri dengan memodelkan 3 representasi ini. Nah nanti teman-teman bisa mengecek kira-kira akurasinya beda jauh nggak atau mana sih yang paling bagus. Nah itulah riset ya teman-teman. Jadi kalau mau saya belum cari referensi di mana yang terbaik, tetapi menurut saya ya tetap sesuai studi kasusnya gitu ya. Nanti seperti itu. Kemudian, nah ini saya melampirkan sebuah riset teman-teman, bagi teman-teman yang bingung kira-kira pertanyaan yang kemarin gitu ya, Bu, apa sih pengaruh membership function terhadap output sebuah fuzzy logic gitu ya. Kira-kira kalau ini penting berarti ya kurvanya harus benar dong Bu gitu ya. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Luke Kesemawardani sama Elin Hairani gitu ya. Jadi ini saya pakai 2 model, 2 kurva gitu ya. Model 1, model 2 dengan inputannya sekian. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, kalau dilihat di tabel ini tentu mirip banget ya teman-teman gitu ya. Sangat-sangat mirip. Selisihnya paling di koma gitu ya. Jadi dia membuat kesimpulan bahwa ternyata tidak signifikan banget kok terhadap kasus penyiraman tanaman gitu ya, antara pakai membership function yang kurva ini sama ini gitu. Kemudian kok bisa tahu Bu kira-kira nanti ada sebuah apa ya selisih gitu ya, kira-kira seperti apa, mau yang mana, model yang mana gitu ya. Nah ini ada sebuah penelitian juga teman-teman, sekali lagi bahwa AI kecerdasan buatan itu berasal dari role modelnya adalah manusia. AI adalah alat bantu gitu ya teman-teman. Jadi
Bisa jadi nanti untuk pengujiannya akan di cross check dengan ahli gitu ya. Contoh ini adalah optimasi penggunaan membership function logika fasi untuk identifikasi kualitas minyak transformator gitu ya. Ini ada sebuah gambarnya. Pasti seorang ahli itu tahu kalau misalnya kadarnya sekian 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 ini benar nggak, bahwa ini jelek, bahwa ini bagus, bahwa ini standar. Nah, itu bisa nanti pengecekannya di cross check seperti itu teman-teman. Nah, ini dia malah membandingkan 3 kurva teman-teman. Jadi ada ini apa namanya segitiga, trapesium, kemudian ada gabungannya. Ternyata oh ada yang sesuai, ada yang ini nggak sesuai, dan yang ini dari mana. Nah, ini bisa di cross check dengan ahlinya gitu ya teman-teman. Nah, untuk memperjelas gitu ya, memperjelas teman-teman kadang bingung menentukan domain, walaupun di video sebelumnya dan di sini yang awal-awal tadi sudah saya jelaskan, biasanya kondisi di lapangan untuk range-nya itu kadang-kadang sudah ada teman-teman. Kemudian range-nya untuk tingkatannya misalnya oh ini kuning pucat sekian sampai sekian. Nah, itu bisa jadi juga di-cross-kan dengan ahli gitu ya. Kalau memang permasalahannya ini memang benar-benar membutuhkan sebuah kebenaran presisi yang kuat gitu ya. Pasti ada ahlinya, kualitas minyak transformator, warnanya kayak gini, kualitasnya bagus enggaknya, pasti tahu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya masalah umur untuk ibu hamil, nah di cross check aja di bidang kesehatan, jangan-jangan ada teorinya nih kalau yang cocok apa istilahnya ideal untuk hamil untuk seorang wanita berapa sampai berapa gitu ya. Jadi sekali lagi domain itu teman-teman yang tentukan sesuai dengan studi kasusnya. Walaupun itu variabelnya sama-sama umur, kemudian anggota himpunannya sama-sama muda, parubaya, dan tua, tidak selalu domainnya sama. Dan yang terakhir, untuk kurvanya, gitu ya, sekali lagi sesuaikan dengan definisi tadi domainnya, studi kasus teman-teman, gitu ya. Dari teman-teman bisa menentukan domain, menganalisis masalahnya, pasti teman-teman bisa memilih kurvanya yang mana. Dan kalau teman-teman pengen ada sebuah perbandingan, teman-teman bisa menggunakan beberapa alternatif kurva. Kemudian nanti terakhirnya akan dibandingkan hasilnya. Kalau pakai membership yang ini akurasinya berapa, katakanlah yang ini akurasinya berapa gitu. Nah, itu juga nanti hasil yang paling ilmiah sih menurut saya gitu ya dari sebuah riset. Oke, itu saja. Kemudian kesimpulannya adalah cari domain himpunan Anda gitu ya untuk pemilihan kurva, definisikan derajat keanggotaan sesuai studi kasus, nanti akan terlihat titik-titik kurva, kemudian nah ini sudah saya jelaskan ya, biasanya angka real di lapangan gitu ya. Seperti contoh yang sebelumnya itu ada angka-angkanya gitu ya. Yang paling inti adalah definisikan masalah Anda dan pemahaman masalah Anda harus kuat. Itu. Nah, oke. Nanti setelah ini kita mau belajar apa, Bu? Nah, kita fasi setnya sudah ketemu nih. Nanti teman-teman kita akan berhadapan lagi dengan sebuah fasi inference system. Ada sebuah aturan. Bu, kalau misalnya contoh sebelah kanan ini ya, teman-teman, sebelah kanan ini dan kanan atas ini. Jadi itu adalah ini ada 4 baris. Nah, yang di atas itu katakanlah di sini 4 ada rule-nya 4. Nah, di sini ada apa namanya kurva 1, kurva 2, kemudian ada outputnya apa. Nah, inilah nanti kalau ada 4 aturan gimana Bu, solusinya yang mana dong gitu. Nah, inilah gambarannya teman-teman. Nanti ada kurva, kemudian ada pakai operator Zadeh gitu ya, ketemu 4 yang ada di atas ini. Cara mencari daerah solusi adalah nanti bisa pakai Sugeno, Mamdani, Sukamoto gitu ya. Nah, daerah yang di arsir hijau ini nanti akan digabungkan melalui sebuah apa namanya defasifikasi gitu ya nanti. Nah, di sebelah kiri ini gitu ya, sebelah kiri ini contohnya keluaran aturan pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Kemudian pakai defasifikasi apa. Nah, inilah teman-teman, inilah daerah solusinya nanti akan dihitung dan juga nilainya dikembalikan ke CRIPS gitu ya, sehingga kita memahami. Nah, seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan. Inputnya CRIPS,
outputnya juga crisp. Itu adalah yang kita pelajari selanjutnya. Oke, next kita akan belajar tentang operator zade, implikasi, agregasi, dan juga fuzzy inference engine. Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang kurva-kurva atau pendekatan yang bisa dipakai untuk memetakan bilangan crisp ke bilangan fuzzy. Selamat belajar, terima kasih.